Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara Naposo Bulung, remaja dan seluruh umat Tuhan yang berkumpul pada perayaan kematian Yesus Kristus di Golgota, yang ada di gereja HKBP Jalan Lurah, di halaman gereja HKBP Jalan Lurah, dan juga di gedung sekolah minggu HKBP Jalan Lurah. Pada hari ini hari yang sangat bersejarah bagi iman kita. Kita memperingati kematian Yesus Kristus di kayu salib sebagai wujud kasih Allah yang sangat besar, yang agung bagi seluruh kita umat ciptaannya. Karena itu kita patut merenungkan kasih Tuhan itu dalam hidup kita, sehingga bersama-sama dengan penderitaan Kristus, bersama-sama dengan kematian Kristus, maka kita juga turut serta dalam memenangkan berbagai penderitaan kita. Dan di dalam akhir hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan telah membuka jalan, jembatan bagi keselamatan seluruh umat yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati ibadah kita hari ini, membangun iman kita untuk semakin kuat, kokoh, dan teguh di dalam Kristus. Selamat Jumat Agung bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita akan mulai ibadah kita pada hari Jumat Agung ini. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita berkumpul memperingati hari kematian Tuhan Yesus, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Yesus telah menyerahkan nyawanya agar kita mendapat kehidupan kekal. Marilah kita memuji Dia, sumber kehidupan kita, dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 169 ayat 1 sampai dengan 3.
dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasaanmu, hai dunia orang mati? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa kami. Kami berdiri di hadapan-Mu mengingat Engkau yang mati dan tergantung di salib. Kami merasakan betapa beratnya sengsara dan penderitaan-Mu di Golgota. Kami menundukkan kepala kami mengingat segala dosa kami yang mengakibatkan kematian-Mu. Kasihani dan tolonglah kami agar kami menjadi upah dari segala penderitaan-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 168C ayat 1 dan 2. Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada hari peringatan kematian Tuhan Yesus tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan dari Tuhan kita untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 170 ayat 1 dan 3.
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji, syukur, dan terima kasih kepadamu, karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami, karena itu kasihanilah kami. Lihat salibmu, ya juru selamatku, di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku, akulah milikmu selamanya. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Pada saat ini kami menyesali diri kami, mengingat Yesus yang telah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Kami sadar ya Tuhan, seharusnya kami inilah yang menanggung derita akibat dosa-dosa kami. Tetapi kini kami melihat betapa besar kasih-Mu kepada kami. Engkau menebus kami melalui kematian-Mu. Ya Tuhan, biarlah dalam roh kami selalu terukir pengorbanan-Mu untuk kami. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 dan 2.
Tuhan yang menjadi epistel pada hari peringatan kematian Tuhan kita Yesus Kristus tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-22 mulai dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-12. Marilah kita membaca secara bergantian. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 177 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita seperti kawan-kawan kita di seluruh dunia mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Adapun beberapa pemberitahuan buat kita. Yang pertama, setelah ibadah siang, kita akan menyaksikan persembahan drama dari Naposobulung gereja kita. Kemudian dilanjutkan pada pukul 14.00, yaitu Ulau Naohom. Yang kedua, kebaktian Buah-Buah Ijuk hari Minggu masuk pukul 5 WIB. Yang ketiga, Paskah pertama, Minggu 4 April 2021, kebaktian masuk seperti biasa, 3 kali kebaktian, yaitu jam 7.30, jam 10.30, dan jam 16.30. Kemudian yang keempat, Paskah kedua, yaitu Senin 5 April 2021, kita masuk pukul 19 WIB. Demikian pemberitahuan untuk kita. Kita akan memberikan persembahan kita serta memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 176 ayat 1 dan seterusnya. Yesus
dosa. Sehingga di dalam kematian Yesus, kasih yang sempurna telah Tuhan curahkan bagi kami orang yang berdosa ini. Karena itu kami berkumpul hari ini untuk memuliakan Engkau dan memuji nama-Mu atas segala kasih karunia yang sempurna yang Tuhan telah berikan di dalam kematian Kristus Yesus. Biarlah kematiannya menjadi jalan bagi kami untuk mampu menanggung segala penderitaan kami di dunia ini. Sehingga damai sejahtera yang Tuhan curahkan melalui kematian Yesus senantiasa menjadi pedoman hidup kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, para naposobulung remaja dan sekolah minggu yang pada hari ini berkumpul untuk merayakan dan memperingati hari kematian Yesus Kristus yang berada di gereja ini di Kompleks HKBP Jalan Lurah Cimahi, dan juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang mengikuti ibadah Jumat Agung ini di rumah masing-masing. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini yaitu dari Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-44 sampai ayat ke-48. Mari kita baca secara responsoria dan saya ajak juga ibu bapak, saudara-saudara yang di rumah untuk turut serta membacanya. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seluruh dunia, seluruh umat yang percaya pada hari ini tentunya patut bersyukur, dan secara khususnya kita yang berada di gereja pada hari ini. Karena masih teringat bagi kita pada tahun yang lalu, tahun 2020, ketika masa pandemi, awal-awal pandemi COVID-19, kita lockdown dan kita tidak bisa hadir di gereja ini. Tetapi terpujilah Tuhan, karena pada hari ini kita diperkenankan untuk boleh hadir di rumah Tuhan, untuk boleh hadir di gereja ini, memperingati kematian Kristus, sekaligus juga untuk menerima korban kematian Kristus dalam hidup kita melalui perjamuan kudus. Karena pada hari tahun yang lalu masih teringat bagi kami ketika berkhotbah di gereja ini tanpa dihadiri oleh seorang pun jemaat yang boleh hadir tatap muka di rumah Tuhan ini. Tetapi alangkah kita bisa bersyukur kepada Tuhan, dan ini wujud tanda cinta kasih kita kepada Tuhan.
Ketika dengan sangat antusias seluruh dunia, khususnya kita yang hadir di gereja hari ini, menyambut peringatan kematian Yesus dengan sangat antusias, membangun kerohanian kita untuk bersama-sama turut serta dalam iring-iringan prosesi kematian Kristus. Kita turut serta dalam kerohanian, kita bersama-sama dengan Kristus dalam perjalanan penderitaannya yang begitu sempurna. Perjalanan penderitaannya yang ia tuntaskan dengan sangat tulus ikhlas, tanpa bersungut-sungut, dengan tidak ada perkataan kutuk. Bahkan dari perkataan Kristus nanti kita akan ikuti bagaimana perkataan Kristus itu menjadi sebuah keselamatan, ungkapan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ia dengan begitu tabah berangkat dari Gabbata, yaitu tempat di mana ia dijatuhkan hukum salib, hukum kematian. Dan pada tahapan pertama itu, saudara-saudara, Yesus menerima penderitaan, menerima siksaan, menerima hinaan, menerima celaan dengan begitu sangat sempurna di dalam cambukan yang menyakitkan dan hinaan mahkota duri yang menjatuhkan dia sebagai seorang yang berdosa, sebagai seorang yang patut dihukum. Tetapi ketika di Gabbata, Yesus dengan sangat tulus dan ikhlas menerima cambukan demi cambukan di punggungnya, yang menjadikan bilur-bilurnya, yang membentuk luka-luka yang sangat menyakitkan dan menyedihkan. Dan dari kepalanya mengucur darah suci, darah keselamatan bagi orang-orang yang berdosa seperti kita. Siapakah yang akan disucikan oleh darah Kristus itu? Saya, Anda, dan kita semua. Dengan demikian maka Kristus menerima segala penderitaannya itu untuk keampunan dosa kita, untuk keselamatan kita, dan sebagai ganti kita dalam keberdosaan kita yang seharusnya sayalah dan Anda dan saudara-saudara sekalian yang dicambuk, yang disematkan mahkota berduri. Tetapi Yesus telah menggantikan kita, terhukum atas dosa-dosa kita, supaya kita mendapatkan keselamatan yang dari Allah. Saudara-saudara, bahkan ketika seluruh kita bernuansa gelap hari itu, karena memang bukan hanya kita yang patut untuk menangis dan bersedih karena kematian Kristus, tetapi bahkan langit dan bumi juga turut serta berduka atas kematian Kristus. Bukan hanya kita saja yang seharusnya meratap atas dosa kita yang tercela di hadapan Tuhan, tetapi dunia ini bahkan sepertinya menandakan dan menunjukkan rasa duka cita dan ratapannya yang luar biasa atas kematian Kristus, sehingga langit pada waktu itu menjadi mendung. Ia berduka, ia hendak menunjukkan rasa simpati yang luar biasa kepada Kristus yang mati bukan karena keberdosaannya, bukan karena perbuatannya, tetapi karena keselamatan yang Tuhan hendak berikan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Kematian Kristus, saudara-saudara, telah menjadi jembatan bagi kita yang menjadikan Allah dan manusia dipertemukan di dalam situasi dan kondisi yang penuh kasih dari Allah.
Bahkan ketika saya mencoba untuk mengikuti ibadah kita pagi hari ini, bukan hanya nuansa baju kita yang menunjukkan kita sedang berduka, tetapi mungkin lagu kita juga sepertinya sedang berduka pada pagi hari ini. Karena walaupun menjadi sangat baik untuk merenung, bahkan untuk mendengarkan kata-kata dalam lagu itu yang sangat menyentuh, tetapi sepertinya tidak banyak dari kita yang tahu lagu-lagu kematian Kristus pada hari ini. Memang lagu-lagu yang terkhusus untuk kematian Kristus kita lakukan pada setiap perayaan Good Friday, Jumat yang kudus, hari yang agung pada hari ini, sehingga mungkin kita kurang familiar dengan lagu-lagu itu. Tapi kalau kita dengarkan dan kita coba untuk merenungkan kata-kata dari setiap lagu itu, maka lagu itu telah menggambarkan hikayat perjalanan Kristus yang sempurna. Sejak Pasion yang 3 kali kita ingat, dan hari ini perayaan kematian Yesus, memperingati kematian Yesus bagi kita pada hari ini, menunjukkan bahwa tidak ada kasih yang begitu sempurna menyerupai kasih Tuhan kepada kita pada saat ini. Dari ujung bumi, dari barat sampai ke timur, langit menunjukkan turut sertanya dalam penderitaan Yesus yang kita ingat di Gabbata, Via Dolorosa, yaitu perjalanan Yesus dari Gabbata menuju Golgota, yang di perjalanan itu banyak orang yang menendang Yesus, menghina Yesus, bahkan dengan begitu sangat leluasa untuk mengucapkan kata-kata tanpa batas untuk menghina Ia. Bukankah kau anak Allah yang bisa membangun rumah Allah dalam 3 hari, merobohkannya, membangunnya kembali? Selamatkanlah dirimu, kata perempuan-perempuan itu, lalu meludah di muka Yesus, lalu menghina Yesus. Bahkan Kristus yang sudah sangat menderita itu harus terjatuh, karena begitu berat salib yang Ia pikul, dan Ia sedang memikul dosa kita, dan Ia sedang memikul kesalahan kita. Pada hari itu Ia sedang memikul dosa dunia, dan upah dari dosa dan nista kita. Saudara-saudara, itulah besarnya kasih Kristus yang Ia sempurnakan. Karena itu saya mau mengajak kita dulu untuk bernyanyi sebuah lagu yang mungkin sudah familiar dengan kita, untuk merenungkan kembali betapa Yesus sangat mulia dalam kematiannya di kayu salib. Coba Basana, coba Inang. Karena ini bukan settingan ya, tadi muncul dengan iringan. Saya kira lagu ini sangat familiar dengan kita, yaitu sejauh timur dari barat. Amang mencatat di sini ya. G. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi, tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
jauh ke dalam tubir laut. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi, tiada kau ingat lagi kesalahanku. Mari kita renungkan lagu ini, betapa besar kasih Tuhan. Betapa pengampunanmu Tuhan. Yang berterima kasih, terima kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlu dan patut kita renungkan kasih pengampunan Tuhan kepada kita dalam peristiwa Jumat Agung, pada peristiwa penyaliban Kristus. Karena seharusnya kitalah yang terhina, seharusnya kitalah yang terhukum, seharusnya bukan tangan yang memberkati seperti tangan Kristus yang terpaku, bukan seperti kaki Yesus yang begitu lincah dan rajin untuk mendatangi orang-orang miskin, mereka yang tidak makan, mereka yang butuh penghiburan. Tetapi Kristus berjalan dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, mendatangi mereka yang sedang membutuhkan pertolongan. Seharusnya kaki itu tidak dipaku, tetapi seharusnya kaki itu patut untuk diingat sebagai kaki yang luar biasa, yang memberi penghiburan kepada mereka yang sedang berduka. Yesus yang pada saat itu ketika di Golgota disalibkan dan tergantung di kayu salib itu, pada saat itu ia telah mempertemukan langit dan bumi. Sehingga nyatalah bahwa saat itu Yesus adalah jembatan antara kita dan Allah. Pada saat itu bumi juga menyambut dan menyongsong tersalibnya Kristus. Sehingga bait suci itu, sehingga dalam waktu itu, pada waktu itu terjadi gempa bumi dan tabir bait suci terbuka. Dan seketika Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tadi berkata bahwa hari ini kita diajak untuk turut serta dalam iring-iringan prosesi kematian Kristus. Hari ini kita diajak untuk mengambil tempat dalam prosesi penyaliban Yesus di Golgota. Sehingga bagi setiap kita penting bahwa sebenarnya Kristus bukan menunjukkan keberadaan dirinya dalam penyaliban itu,
Tetapi saat itu Kristus sedang menunjukkan kondisi situasi manusia. Kondisi situasi kita ketika ia tergantung di kayu salib. Yaitu dengan perkataannya yang sangat mulia. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Aku haus. Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Pada hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Seluruh perkataan Yesus, bahkan sampai perkataannya yang terakhir ini, kepada tanganmu ku serahkan nyawaku kepada Bapaknya, menunjukkan kondisi kemanusiaan kita saat ini, yaitu bahwa sebenarnya bukan Yesus yang membutuhkan pengampunan dosa, kitalah yang sangat membutuhkan pengampunan dosa. Bukan Yesus yang membutuhkan air untuk melegakan rasa dahaga dan hausnya atas kehidupan ini, tetapi kitalah yang sedang haus, kitalah yang sedang sangat merindukan untuk melepaskan dahaga kita atas keselamatan kita. Bahwa sebenarnya Yesus sedang menunjukkan kondisi kita saat ini yang sangat membutuhkan keselamatan yang hanya dari Tuhan. Karena itu kita patut untuk berterima kasih, patut untuk bersyukur, karena sebenarnya bukan nyawa Yesus yang butuh untuk diingat Allah Bapa di surga, tetapi nyawamulah saudara-saudara, nyawa kita. Apakah kita masih mengingat di masa akhir hidup kita nanti, kapan Tuhan akan memanggil kita dari dunia ini? Apakah ada waktu bagi kita sehingga dari mulut kita terucap, ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Sehingga setiap kita dalam perjalanan hidup kita ini senantiasa mengingat dan perlu untuk mengenang bahwa setiap waktu dan kesempatan bagi kita adalah untuk menyerahkan nyawa kita ke dalam tangan Bapa di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada masa penyaliban itu begitu sangat luar biasa kebencian para kaum Saduce, Parise dan ahli-ahli Taurat, imam-imam kepada Yesus, sehingga dalam persekongkolan itu terwujud rangkaian rencana mereka untuk menyalibkan Kristus dalam fitnahan-fitnahan yang menggebu-gebu dan kebencian-kebencian yang begitu sangat besar dari mereka untuk menyalibkan Kristus. Maka dari itu penting bagi kita hari ini untuk mencoba merenungkan kondisi dunia yang diliputi rasa kebencian hari ini, saat ini. Ketika ujaran-ujaran kebencian, perkataan-perkataan fitnahan, dan niatan-niatan jahat yang muncul di masa hidup kita sekarang, sepertinya sedang menggelora di seluruh belahan dunia. Ketika di belahan Amerika terjadi kebencian kepada orang-orang Asia, di belahan Asia kita ini ada kebencian antara penguasa dengan rakyatnya di Myanmar, dan saat ini di bangsa kita mungkin masih berkecamuk kebencian-kebencian, niatan-niatan jahat, fitnahan-fitnahan yang menjadikan manusia sama seperti kondisi manusia saat itu. Penuh kebencian yang memunculkan niatan bahkan bisa sampai kepada pembunuhan dan menghilangkan nyawa sesamanya. Hari ini kita diajak dalam peringatan kematian Kristus melalui kata-kata berkat yang ia ucapkan dari kayu salib. Kata-kata yang ia sampaikan menjadi berkat dari kayu salib. Kata-kata pengampunan, kata-kata
penghiburan yang menyejukkan dunia atas kebencian-kebencian yang mungkin sedang melanda kita saat ini. Yesus telah menyempurnakan bahwa kasihlah yang sedang kita butuhkan hari ini. Untuk mengasihi sesama manusia kita meskipun mereka berbeda secara kultur, agama, budaya, dan adat istiadat dari kita. Meskipun mereka bukan satu agama dengan kita. Tetapi Yesus telah menunjukkan kasih-Nya kepada dunia bahwa dalam penyaliban Kristus itu, Yesus mengucapkan kata-kata kasih yang sempurna, yang melawat dunia supaya kita juga saling mengasihi sesama kita hari ini. Supaya kita juga saling mengampuni sesama kita hari ini. Meskipun tadi malam kalau ada Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti acara di sebuah televisi di mana Alvaro Sinaga hadir menjadi narasumber. Kemudian Trinity Hutahayan juga mengucapkan kata-katanya, kesaksiannya. Kata-kata yang luar biasa diucapkan oleh sekolah minggu dari Samarinda, korban bom 2016 yang lalu dengan mengatakan, saya tidak akan membenci mereka meskipun saya berbeda dari teman-teman saat ini. Karena Trinity saat ini tangannya masih seperti tangan, masih belum sempurna lah. Belum begitu baik. Dan Alvaro berbeda secara penampilan dari teman-temannya. Tetapi mereka berkata bersama dengan ibunya, kami tidak akan membenci mereka. Karena mereka mungkin tidak mengerti, mungkin disalahgunakan, mungkin sedang terfitnah oleh orang-orang yang bermaksud tidak baik. Tetapi kami akan mencoba untuk belajar, mencoba untuk berusaha senantiasa mengasihi mereka meskipun kami adalah korban atas perbuatan mereka. Saya kira itu perlu kita lihat sebagai sisi peringatan kematian Kristus hari ini yang luar biasa. Setiap orang yang percaya dalam hidup kita ketika kita nanti menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus kita Bapak Ibu sebagai wujud Kristus en Kristo masuk ke dalam tubuh kita. Sebagai perwujudan kasih Kristus dalam hati kita. Maka kita menerimanya nanti dari sini roti dan di sana anggur, berjalan seperti Natal yang lalu. Tanpa harus berhenti dulu di depan ini, tapi mari kita sambil menjaga jarak nanti, berbaris sedemikian rupa sambil social distancing, sambil merenungkan en Kristo, ketika inilah tubuhku masuk ke dalam tubuh kita. Dan inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu, masuk ke dalam tubuh dan darah kita. Maka hari ini kita berjalan bukan lagi atas kehendak kita, kita berkata bukan lagi atas niatan kita, kita berkehendak bukan lagi atas maksud kita, tetapi di dalam hidup yang berkenan kepada Allah, yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga setiap kita adalah cerminan kasih yang luar biasa di dalam penyaliban Kristus itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik di keluarga kita antara suami dan istri dan anak-anaknya. Baik kepada sesama kita manusia, kepada tetangga-tetangga kita. Dan menjadi garam dan terang dunia yang menerangi dunia yang saat ini dilanda mendung kebencian dan kegelapan-kegelapan pikiran yang hendak menghilangkan nyawa sesamanya. Tetapi Kristus telah memanggil kita hari ini saudara-saudara untuk mewujudkan kasih yang dari sorga, kasih yang dari Allah Bapa. Dan ketika nanti kita mengakhiri hidup kita, kita berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Bapa, kami yang berkumpul hari ini di gereja ini dan di rumah kami masing-masing, ketika nantinya mungkin suatu waktu kami terlupa untuk mengucapkan, maka hari ini kami ucapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan nyawa kami. Bersamaan dengan itu juga Tuhan yang penuh kasih, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami di dunia ini saat ini, yang sedang dilanda kebencian yang berkecamuk, yang sedang dilanda rasa saling fitnah, bahkan berniatan untuk menghilangkan nyawa sesama kami. Biarlah Tuhan kasih di peringatan kematian Yesus Kristus yang agung, suci dan mulia. Hari ini kami dipanggil untuk saling mengasihi dan menghilangkan rasa kebencian melalui pemisahan hidup kami atas tabir pemisah di antara sesama kami. Tetapi kami dicurahkan roh pengampunan, roh pemersatu di tengah-tengah dunia saat ini. Biarlah Tuhan setiap kami juga yang hari ini menerima kasih Tuhan di dalam perjamuan kudus, sehingga Kristus benar-benar melawat kami, masuk ke dalam tubuh kami, sehingga setiap tindakan kami, perkataan bahkan pikiran kami adalah di dalam terang cahaya kasih Kristus. Ya Tuhan Allah kami mau turut serta dalam penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Dalam hidup kami saat ini, begitu banyak kesukaran, penderitaan, pergumulan, beban berat yang kami pikul, seperti Kristus memikul salib itu. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa tekun, tabah, dan penuh pengharapan dalam segala kesukaran hidup kami. Sehingga pancaran ketabahan Kristus menderita menjadi cerminan bagi hidup kami juga untuk hidup dalam ketabahan dan ketekunan, sehingga kami tahan uji dan penuh pengharapan. Dari tengah-tengah jemaat-Mu, mereka memikul beban mereka masing-masing, beban kesukaran dan penderitaan hidup mereka. Lawatlah mereka ya Allah, sehingga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan sakit penyakit mereka, sehingga dipulihkan dan disembuhkan di dalam kasih Tuhan. Mereka yang saat ini sedang terbaring lemah dan sakit di rumahnya masing-masing maupun di rumah sakit, dimanapun mereka berada. Ya Tuhan Yesus, biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkan dan memulihkan setiap sakit penyakit mereka. Di dalam iman percaya mereka menerima lawatan Tuhan, sehingga mereka dipulihkan. Bagi setiap kami ya Allah kami, yang dalam penderitaan dan kesukaran hidup, di tengah keluarga, ekonomi, di dalam pekerjaan, jodoh, dan segala hal yang membebani hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa hidup berkenan kepada Allah. Ya Tuhan, lawatlah dunia ini dan bersegeralah juga menolong kami dari pandemi COVID-19 ini, sehingga kami dengan sungguh bersuka cita memuliakan nama-Mu setiap waktu. Dan tolonglah mereka yang saat ini juga sedang isolasi mandiri, terpapar COVID-19, dan juga berkatilah mereka yang saat ini telah menerima vaksin pertama, bahkan ada yang kedua. Biarlah itu menjadi jalan karya keselamatan bagi kami dan kepulihan dari pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan.
karena Engkau rela mati ganti kami, bagi kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Karena itu kami puji nama-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183 dan mengumpulkan persembahan. Bendera
menyempurnakan sukacita dalam peringatan kematian Tuhan kita Yesus Kristus tahun ini, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, menerima keselamatan dengan pengorbanan Kristus. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 312 ayat 1. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha murah, Bapa kami yang di sorga, hadirlah di tengah-tengah kami. Pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu, berikanlah kami Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, perlu untuk meneliti diri kita, apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang-orang yang menyesali perbuatannya yang jahat dan yang mengaku dosa-dosanya dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi mereka yang menerima perjamuan kudus itu, hendaknya lah jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dari dirimu segala hal yang jahat, iri hati, dan kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat diundang bangkit berdiri. Apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah dengan ya. Apakah engkau menyesali dosamu sehingga engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah ya. Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu? Jika demikian, jawablah ya. Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya sebagaimana engkau mengharapkan Allah mengampuni dosa-dosamu?
Jika demikian jawablah, ya. Sekarang marilah kita merendahkan diri kita serta mengakui dosa kita. Ikutilah doa ini dalam hatimu, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepada-Mu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh Kudus yang kudus agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu berdasarkan firman Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, yakinlah dosamu telah diampuni dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 311B ayat 1. Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tak kala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti itu dan setelah mengucapkan terima kasih, Dia memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Peringatilah ini seperti menjadi peringatan akan aku. Dan demikianlah Dia mengambil cawan itu, dan sesudah makan lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, ambillah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku.
Sekarang marilah dan lihatlah, kecaplah kasih karunia Allah kita. Yang pertama, kami akan melayani perjamuan kudus live streaming. Untuk memberian perjamuan kudus terlebih dahulu kepada yang di rumah. Bapak Ibu saudara-saudara yang di rumah, silakan mempersiapkan bahan perjamuan kudusnya masing-masing. Dan sambil Amang mengucapkan kata formula perjamuan kudus, Bapak Ibu dipersilakan untuk melakukannya sendiri di rumah. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diberikan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu supaya engkau memiliki kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan makanlah, ini adalah tubuhku yang diserahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan yang menguatkan imanmu untuk mempercayai Dia agar engkau menerima kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Ini adalah darahku yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan yang menguatkan imanmu untuk mempercayai Dia agar engkau menerima kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Sambil bernyanyi kita akan menerima perjamuan kudus. Silakan Bapak Ibu berbaris satu-satu dan selanjutnya meletakkan cawan dan memberikan persembahan perjamuan kudus. Tolong kita menjaga jarak masing-masing. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diberikan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kerajaan surga. Amin. Ambillah dan makanlah. Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah tubuhku yang diberikan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kerajaan surga. Amin. Ambillah dan minumlah. Tuhan,
makanlah. Inilah tubuhku yang diberikan untuk keampunan dosamu. yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara Dia yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kerajaan surga. menguatkan iman, Amin. mempercayai Dia Tuhan Yesus berkata, agar engkau menerima ambillah dan makanlah. kehidupan yang kekal. Inilah tubuhku Amin. yang diberikan Tuhan Yesus untuk berkata, keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan minumlah dan meneguhkan hatimu, ini adalah supaya saudara engkau memiliki kerajaan surga. yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Tuhan Yesus Itulah yang memelihara berkata, ambillah dan dan makanlah. yang menguatkan imanmu. Inilah tubuhku Percayai Dia yang diberikan untuk keampunan dosamu. agar engkau menerima Itulah yang memelihara dan meneguhkan kehidupan yang hatimu, kekal supaya engkau memiliki kerajaan surga. Amin. selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus Tuhan berkata, Yesus inilah berkata, ambillah tubuhku, ambillah dan dan makanlah, minumlah. yang diberikan untuk Ini keampunan adalah dosamu. darahku Itulah yang memelihara yang hatimu, ditumpahkan untuk keampunan supaya dosa. engkau memiliki kerajaan surga. Amin. Itulah yang memelihara Tuhan Yesus berkata, dan yang ambillah dan menguatkan imanmu makanlah. Inilah tubuhku yang diberikan untuk untuk keampunan mempercayai Dia dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, agar engkau menerima supaya engkau memiliki kehidupan kerajaan yang kekal. kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. selama-lamanya. Inilah tubuhku yang diberikan untuk keampunan dosamu. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah Itulah yang meneguhkan dan memelihara dan hatimu, minumlah. supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Ini adalah darahku yang ditumpahkan untuk keampunan dosa. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diberikan untuk keampunan Itulah dosamu. yang menguatkan, Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, imanmu. supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Percayai Dia Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku kehidupan yang kekal yang diberikan untuk keampunan dosamu. untuk selama-lamanya. Amin. Itulah yang meneguhkan dan memelihara hatimu, Kata, ambillah supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. ini adalah darahku Inilah tubuhku yang diberikan untuk yang keampunan ditumpahkan dosamu. untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya dan yang engkau memiliki menguatkan kehidupan yang imanmu. kekal. Amin. untuk Tuhan Yesus mempercayai berkata, Dia ambillah agar dan makanlah. engkau Inilah tubuhku menerima yang diberikan kehidupan untuk yang kekal. keampunan dosamu. Itulah yang Tuhan memelihara Yesus dan Kristus meneguhkan berkata, hatimu, ambillah supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. dan minumlah. Tuhan Yesus Ini berkata, adalah darahku. ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diberikan untuk yang keampunan ditumpahkan dosamu. untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan Itulah yang hatimu, memelihara supaya engkau dan memiliki yang menguatkan kehidupan imanmu. yang kekal. Amin. Tuhan Yesus mempercayai berkata, Dia. ambillah dan makanlah.
Inilah tubuhku yang diberikan agar untuk engkau keampunan menerima dosamu. Itulah yang kehidupan meneguhkan yang dan kekal. memelihara hatimu, supaya Amin. engkau Tuhan memiliki Yesus Kristus kehidupan yang berkata, kekal. Amin. ambillah Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. makanlah, inilah tubuhku yang diberikan untuk keampunan ini dosamu. adalah darahku. Itulah yang meneguhkan dan memelihara hatimu, Tumpahkan untuk keampunan dosamu. supaya engkau memiliki kehidupan yang Itulah kekal. yang Amin. memelihara. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diberikan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, Itulah yang memelihara. supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diberikan untuk keampunan dosamu. Menerima kehidupan yang kekal. Amin. Itulah yang memelihara dan Tuhan Yesus meneguhkan Kristus hatimu, berkata, ambillah supaya engkau memiliki Dan minumlah. kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diberikan untuk keampunan dosamu. yang ditumpahkan untuk keampunan dosa. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, Itulah yang memelihara supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. dan Amin. yang menguatkan imanmu. Tuhan Yesus berkata, ambil dan makanlah, inilah tubuhku yang diberikan untuk keampunan dosamu. Agar engkau menerima Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, kehidupan yang kekal. supaya engkau memiliki Amin. kehidupan yang kekal. Tuhan Amin. Yesus Kristus berkata, ambillah Tuhan Yesus minumlah. berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diberikan untuk keampunan ini dosamu. adalah darahku. Itulah yang meneguhkan dan memelihara Tumpahkan untuk hatimu, keampunan dosamu. supaya engkau memiliki kehidupan yang yang kekal. memelihara. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku Untuk mempercayai Dia. yang diberikan Agar untuk engkau keampunan dosamu. menerima kehidupan yang kekal. Amin. Itulah yang Tuhan Yesus meneguhkan dan Kristus memelihara berkata, hatimu, ambillah supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. dan minumlah. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah, inilah Yang tubuhku ditumpahkan untuk keampunan dosa. yang dicurahkan untuk Itulah keampunan yang dosamu. memelihara Itulah yang meneguhkan dan memelihara yang hatimu, menguatkan imanmu untuk mempercayai supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. agar engkau menerima kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diberikan untuk keampunan dosamu. Yesus Kristus berkata, ambillah Itulah yang memelihara dan hatimu, minumlah. Ini adalah darahku supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku Itulah yang memelihara yang diberikan untuk keampunan dosamu. dan yang menguatkan imanmu Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, mempercayai Dia. supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Agar engkau menerima Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diberikan untuk keampunan dosamu. selama-lamanya. Amin. Itulah yang memelihara Yesus hatimu, Kristus berkata, ambillah dan minumlah. supaya engkau memiliki kehidupan yang Ini adalah kekal. Amin. darahku yang Tuhan ditumpahkan Yesus untuk berkata, keampunan ambillah dan dosa. makanlah, inilah tubuhku yang diberikan untuk Itulah keampunan yang dosamu. memelihara Itulah yang meneguhkan dan memelihara hatimu, dan yang menguatkan imanmu supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. mempercayai Dia. Tuhan Yesus berkata ini, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang
yang diberikan untuk keampunan dosamu. kehidupan yang kekal Itulah yang meneguhkan dan memelihara hatimu, selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus supaya berkata, engkau memiliki "Ambillah." kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diberikan untuk keampunan dosamu. Ini adalah darahku. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah, inilah yang tubuhku menguatkan imanmu. yang diberikan untuk keampunan Percayai dosamu. Dia. Itulah yang memelihara dan Agar meneguhkan engkau hatimu, menerima supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku Selama-lamanya. Amin. yang diberikan untuk keampunan dosamu. Tuhan Yesus Kristus berkata, Itulah ambillah yang meneguhkan dan memelihara hatimu, dan minumlah supaya engkau memiliki Ini adalah kehidupan yang darahku. kekal. Amin. yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Tuhan Yesus berkata, inilah Itulah yang makanlah, memelihara inilah tubuhku dan yang menguatkan imanmu, yang diberikan untuk keampunan mempercayai dosamu. Dia, agar engkau Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, menerima kehidupan yang kekal supaya engkau untuk memiliki selama-lamanya. kehidupan yang Amin. kekal. Yesus Amin. Kristus berkata, ambillah Tuhan Yesus berkata, ambillah, Dan makanlah, minumlah. inilah tubuhku yang diberikan untuk keampunan dosamu. ini adalah darahku Itulah yang meneguhkan dan memelihara hatimu, yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Itulah yang memelihara Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah, yang inilah tubuhku menguatkan imanmu. yang diberikan untuk keampunan dosamu. Mempercayai Dia. Itulah yang meneguhkan dan memelihara hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dicurahkan Dan minumlah untuk keampunan dosamu. Itulah yang meneguhkan dan memelihara hatimu, keampunan dosa. supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Itulah yang memelihara Tuhan Yesus berkata, dan yang menguatkan ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diberikan untuk keampunan dosamu. mempercayai Dia. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, Menerima supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. kehidupan Amin. yang kekal. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku Selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus berkata, yang diberikan untuk keampunan dosamu. dan minumlah Itulah yang meneguhkan dan memelihara hatimu, darahku supaya engkau memiliki kehidupan yang untuk kekal. Amin. keampunan dosamu. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan Itulah yang makanlah, memelihara inilah tubuhku dan yang menguatkan yang diberikan imanmu. untuk keampunan dosamu. Untuk mempercayai Dia, Itulah yang memelihara meneguhkan hatimu, engkau supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. kehidupan yang kekal Tuhan Yesus berkata, ambillah selama-lamanya. Amin. dan makanlah, inilah tubuhku Yesus Kristus berkata, ambillah yang diserahkan dan minumlah untuk keampunan dosamu, Itulah yang ditumpahkan untuk meneguhkan keampunan dosamu. dan memelihara hatimu, Itulah yang memelihara dan yang supaya menguatkan engkau untuk mempercayai memiliki kehidupan yang kekal. agar engkau menerima kehidupan yang Tuhan Yesus kekal berkata, ambillah dan makanlah, untuk selama-lamanya. inilah tubuhku Amin. yang dicurahkan untuk Yesus Kristus keampunan berkata, dosamu. ambillah dan minumlah. Itulah yang meneguhkan dan memelihara hatimu, Ini adalah darah supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan yang makanlah, ditumpahkan untuk keampunan dosamu.
Inilah tubuhku yang diberikan untuk keampunan dosamu, dan yang menguatkan itulah yang iman meneguhkan dan memelihara hatimu, supaya engkau mempercayai memiliki kehidupan yang kekal. Amin. agar engkau menerima Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. untuk selama-lamanya. Inilah tubuhku Tuhan Yesus Kristus yang diserahkan untuk keampunan dosamu, dan minumlah. itulah yang memelihara hatimu, Adalah darahku supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. yang Amin. ditumpahkan untuk Tuhan keampunan Yesus dosa. berkata, Itulah yang ambillah dan makanlah. dan yang Inilah meneguhkan tubuhku untuk yang diserahkan untuk keampunan dosamu, agar engkau itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau Amin. memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Dan minumlah. Tuhan Yesus berkata, ambillah Ini dan adalah makanlah. darahku Inilah tubuhku yang ditumpahkan untuk keampunan yang dosa. diserahkan untuk keampunan dosamu, Itulah yang memelihara itulah yang memelihara dan yang dan menguatkan meneguhkan iman hatimu, untuk supaya mempercayai engkau agar engkau menerima memiliki kehidupan kehidupan yang kekal. Amin. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Yesus berkata, ambillah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk keampunan dosamu, Dan minumlah. itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Yang ditumpahkan untuk keampunan dosa. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Itulah yang memelihara dan yang Inilah tubuhku menguatkan yang iman diserahkan untuk keampunan dosamu, itulah yang memelihara dan untuk meneguhkan hatimu, mempercayai Dia. supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Agar engkau menerima Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. kehidupan yang kekal untuk Inilah selama-lamanya. tubuhku yang diserahkan untuk keampunan Tuhan Yesus dosamu, Kristus berkata, ambillah itulah yang meneguhkan dan memelihara hatimu, dan minumlah. supaya engkau memiliki Ini adalah kehidupan yang darahku kekal. yang Amin. ditumpahkan Tuhan Yesus untuk berkata, keampunan ambillah dan dosamu. makanlah, inilah tubuhku Itulah yang, yang diserahkan memelihara untuk keampunan dan yang dosamu, menguatkan imanmu, itulah yang untuk meneguhkan dan mempercayai memelihara Dia, hatimu, agar engkau menerima kehidupan supaya yang engkau kekal. memiliki Amin. kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Amin. Kristus berkata, ambillah dan Tuhan minumlah. Yesus berkata, Ini adalah ambillah dan darahku yang makanlah, inilah ditumpahkan tubuhku untuk keampunan dosamu. yang diserahkan untuk keampunan dosamu, Itulah yang memelihara itulah yang dan yang memelihara menguatkan dan imanmu, meneguhkan hatimu, supaya engkau mempercayai memiliki Dia kehidupan yang agar kekal. engkau Amin. menerima kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang berbahagia, menerima kasih karunia, keselamatan di dalam perjamuan kudus kita pada hari ini. Bagi saudara-saudara yang juga sudah menerima perjamuan kudus yang kebaktian di halaman gereja dan gedung sekolah minggu, kita percaya bahwa perjamuan kudus hari ini adalah jembatan bagi kita menerima Kristus dalam hidup kita. Karena itu mari kita tutup ibadah perjamuan kudus ini, mari kita berdoa. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang telah mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan Dia yang menebusmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih.
panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa yang mengasihi anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita orang-orang berdosa ini, yaitu tak kalah Kristus mati di kayu salib. Maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darahnya. Sebab itu, mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tutup ibadah kita bernyanyi dari nomor 9 ayat 1 sambil kita bangkit berdiri. Mempersatukan kami dalam jemaat-Mu yang kudus dengan mereka yang telah Kau panggil dari segala bangsa. Kami bersyukur dan mengucap terima kasih kepadamu karena Engkau telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut, sehingga kami menjadi milik Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan telah memanggil dan memilih engkau, maka tinggallah di dalam Kristus dan pergilah untuk berbuah. Teguhkanlah hati dan imanmu sampai akhir hidupmu, hanya kepada Dia yang telah menyelamatkanmu. Persembahkanlah hidupmu kepada Dia, sebab engkau adalah milik Dia yang telah mengasihimu. Oh
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia, terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan Engkau satukan. Teguhkanlah bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati atau hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Bapak Ibu yang berbahagia, dalam peringatan kematian Yesus hari ini, karena bagi kita tidak diperkenankan untuk saling berjabat tangan, untuk itu kami sampaikan salam dari seluruh Perhalado HKBP Cimahi Jalan Lurah bagi setiap kita yang sudah menerima anugerah keselamatan pengampunan dosa. Kiranya diperkenankanlah Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk menerima apa yang Bapak Ibu harapkan, apa yang kita cita-citakan, dan dianugerahkannya kepada Bapak Ibu segala hal yang perlu dan yang baik karunia dari surga. Tuhan memberkati kita. Shalom. Kita akan pulang sambil mohon untuk tetap senantiasa dijaga social distancing, jarak bagi kita dalam kebaktian Jumat Agung hari ini.